Yo guys, ketemu lagi dengan kita sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 8 tanggal 9 November 2022 guys, hari Rabu. Dan keadaan kripto global market cap hari ini cukup menyeramkan guys, turun di 10,51% guys. Dan ini mengakibatkan total market cap dari kripto itu turun di bawah 1 triliun dolar guys ya. Begitu juga dengan Bitcoin ya, pada saat pergantian candle di hari ini ya, di 24 jam terakhir ya, turunnya di 11% guys. Wow, parah banget ini guys. Disusul juga oleh Ethereum, turunnya di 15,96% guys. BNB masih bertahan di 3,77%, XRP 14,21%, Polygon juga turunnya 15%. Solana ini bahkan lebih parah ya di 20% guys. Dan yang lebih parah lagi FTX guys, akhirnya turunnya mencapai 73% ya dalam waktu 24 jam ini. Bahkan kemarin itu sempat menyentuh di 85% guys. Ini gila ya. Jadi kenapa sekarang ini Bitcoin dan teman-temannya ini turun? Ini karena tentu saja ya sentimen negatif dari FTX dan Binance ini, dan juga ya diperparah oleh FTX itu sendiri yang mencari dana tambahannya guys untuk menyelamatkan FTX. Jadi secara tidak langsung ya, dimana FTX yang dipunyai oleh SBF atau Sam Bankman-Fried ini kan mempunyai aset ataupun berinvestasi di banyak project ya, bahkan juga mempunyai portofolio kripto yang tidak sedikit jumlahnya guys, dan itu tersebar ya di berbagai macam aset kripto. Dan tentu saja untuk menyelamatkan FTX dia mencari dana tambahannya dengan menjual aset-asetnya guys, dan itu tentu saja mengakibatkan penurunan harga dari aset yang dijual itu turun karena penjualannya dia tidak sedikit guys, gede banget ya, dan itu akan memicu kekhawatiran ataupun kepanikan dari para holders yang lain. Dan akibatnya FOMO pun terjadi, dan akhirnya harga hampir semua kripto hari ini turunnya parah banget. Tapi ada berita yang cukup menarik ya semalam sekitar ya kurang lebih jam 12 atau jam 11 malam guys. Dimana kalau kemarin kalian lihat berita ya, ataupun kalian lihat chart dari Bitcoin ini khususnya, terjadi kenaikan yang cukup signifikan banget guys. Bahkan setelah turun dia langsung naik di 20 dolar, tapi langsung dibanting lagi guys. Begitu juga dengan pergerakan grafik dari BNB, semalam itu sempat naiknya tinggi banget, sekitar 33% ya. Nah, apa yang mengakibatkan kenaikan dari BNB ini meningkatnya cukup drastis guys, sebelum dibanting lagi ya. Nanti kita akan coba spill ya di berita hari ini. Dan untuk pergerakan grafik dari FTX itu sendiri ya, seperti yang bisa kalian lihat, ini seperti layaknya terjun ya, air terjun, ini dalam sekali guys. Meskipun di awal pergantian candle hijau ini, tapi pergerakan ataupun tekanan jualnya ini masih besar banget ya. Dan oleh karena itu guys, Sam Bankman-Fried ini melakukan langkah terakhirnya mungkin ya. Jadi dia meminta pertolongan dari Binance guys untuk menyelamatkan FTX-nya guys. Seperti yang bisa kita baca ya di harian blockworks.co bahwa Binance ini telah memicu krisis likuiditas kemudian mengakuisisi FTX Bankman-Fried. Akun Twitter Sam Bankman-Fried telah memposting utas yang mengklaim bahwa Binance telah menyetujui kesepakatan untuk membeli FTX guys, dan pertukaran yang telah ia bangun menjadi raksasa kripto global. Token asli dari pertukaran cryptocurrency Sam Bankman-Fried yaitu FTT melonjak setelah pengungkapan dugaan pembelian Binance yang akan datang, dan telah pulih dari terendah 14,57 dolar menjadi lebih dari 19 dolar pada saat penulisan. Pemulihannya sekitar 36% guys. Pendiri Binance Changpeng Zhao juga men-tweet ya tentang kesepakatan itu dan mencatat bahwa sore ini FTX meminta bantuan kami. Ada krisis likuiditas yang signifikan. Untuk melindungi pengguna, maka kami menandatangani LOI yang tidak mengikat, yang bermaksud untuk sepenuhnya mengakuisisi FTX.com guys, dan membantu menutupi krisis likuiditas. Dan kami akan melakukan DD penuh dalam beberapa hari mendatang guys. Jadi Bitcoin dan Ether keduanya pulih dengan cepat sejak penurunan tajam pada Sabtu malam ketika Zhao menyatakan Binance akan segera membuang ratusan juta dolar dalam token FTT asli FTX sebagai tanggapan atas rumor kebangkrutan Alameda Research ini guys. Kemudian hal ini juga dilansir dari cryptoslate.com ya, bahwa di sini Binance ini sudah bermaksud guys untuk sepenuhnya mengakuisisi FTX guys. Jadi Binance mengumumkan bahwa mereka bermaksud untuk sepenuhnya mengakuisisi FTX untuk melindungi penggunanya dari krisis likuiditas.
Changpeng Zhao, CEO Binance, mengatakan di Twitter ya bahwa FTX mendekati bursa untuk mencari bantuan karena sedang berjuang dengan likuiditas di platformnya. Chesed mengatakan bahwa Binance menandatangani Letter of Intent atau LOI yang tidak mengikat untuk mengakuisisi perusahaan dalam beberapa hari mendatang, guys. Proses due diligence secara penuh yang diharapkan akan selesai dalam beberapa hari ke depan serta informasi lebih rinci tentang akuisisi, guys. Seperti yang dilansir ya di tweet Chesed Binance ya, kalian bisa cek sendiri di sini. Sam Bankman-Fried, pendiri dan CEO FTX dan juga Alameda Research mengkonfirmasi akuisisi tersebut, guys, dengan mengatakan bahwa Binance telah menjadi investor pertama dan terakhir di FTX. FTX telah mencapai kesepakatan tentang transaksi strategis dengan Binance, kata SBF ya, tetapi tidak memberikan kerangka waktu kapan akuisisi akan selesai. SBF menegaskan kembali ya bahwa dana pelanggan akan dilindungi karena baik Binance dan FTX sedang berupaya menyelesaikan backlog penarikan. Seperti yang dicakup CryptoSlate sebelumnya ya, FTX mendapat kecaman karena gagal memproses penarikan apapun di blockchain Ethereum selama lebih dari 3 jam. Semua aset di FTX akan ditutup 1:1 dan krisis likuiditas yang dialami bursa akan dihapus, kata SBF dalam sebuah tweetnya. Kalian bisa cek sendiri ya di akun resmi SBF Twitternya. SBF atau Sam Bankman-Fried ini mencatat ya bahwa FTX US dan Binance US adalah dua entitas terpisah dari FTX dan Binance dan tidak terpengaruh oleh akuisisi, guys. FTX.US, lengan pertukaran Amerika Serikat, telah beroperasi secara normal dan platform sepenuhnya liquid. Token asli Binance BNB melonjak karena berita akuisisi ini dan melonjak lebih dari 20% guys dalam hitungan menit ya, seperti yang tadi saya perlihatkan di grafik ya. Dan lonjakan BNB menarik sisa pasar ke zona hijau termasuk token asli FTX, dan FTT melihat penurunan vertikal yang menghapus lebih dari 36% dari harganya karena rumor kebangkrutan bursa mulai beredar. Namun niat Binance untuk memperoleh pertukaran membuat harga token meroket, guys. FTT naik lebih dari 20% pada waktu pers ini. Tapi sayanglah dibanting lagi ya kalau kita lihat update harganya hari ini, guys. Jadi efek ya dari perseteruan atau konflik ini khususnya untuk FTX dan Binance ini mengakibatkan beberapa hal ya. Di antaranya seperti yang dilansir di Decrypt.co bahwa token FTT itu telah hancur, guys, 78% dalam 24 jam. Ini gila ya. Dan Bitcoin pun juga mencapai terendahnya setiap tahun ini, guys. FTT telah mengalami pendarahan ya dan menerjang di 78% dalam 24 jam terakhir ini ya, dari sekitar $22 menjadi $4,87, guys. Menurut data dari CoinGecko, guys. Token FTX mencapai level terendah $3,12 pada hari Selasa sebelum naik sedikit ya ke atas $4 dan kemudian kembali ke sekitar $5,48 pada saat penulisan. FTT turun hampir 93% dari level tertinggi sepanjang masa ya di $84 pada bulan September tahun lalu. Bitcoin juga mengalami ya, jadi sebagai cryptocurrency terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar juga tidak berjalan dengan baik, guys. Bitcoin turun hampir 10% ya dalam satu hari terakhir dan mencapai level terendah tahunannya, guys, yaitu di $17,579 per data CoinGecko. Bitcoin telah turun 73% dari level tertinggi sepanjang masa di lebih dari $69.000 pada November 2021 ini, guys. Bitcoin sebelumnya turun di bawah angka $18.000 awal tahun ini dan merosot ke $17.772 pada bulan Juni. Anjloknya harga FTT terjadi ketika CEO Binance Changpeng Zhao dan juga CEO FTX Sam Bankman-Fried mengkonfirmasi pada hari Selasa ya bahwa Binance akan mengakuisisi FTX karena yang terakhir menghadapi kegentingan likuiditas yang signifikan. Beberapa hari yang lalu, Chesed membagikan bahwa dia menjual semua kepemilikan Binance di FTT senilai setidaknya $500 juta, guys. Jadi karena pengungkapan baru-baru ini terungkap, kami telah memutuskan untuk melikuidasi FTT yang tersisa di pembukuan kami, kata Chesed pada hari Minggu tanpa mengungkapkan dengan tepat apa alasannya, guys. Kami akan mencoba melakukan dengan cara meminimalkan dampak pasar. Karena kondisi pasar dan likuiditas yang terbatas, kami memperkirakan ini akan memakan waktu beberapa bulan untuk diselesaikan. Meskipun Chesed menyatakan keinginannya untuk meminimalkan dampak aksi jual FTT Binance, kemungkinan pengumuman awal ini masih mempengaruhi aksi harga FTT dan Chesed membantah menyebabkan gejolak keuangan FTT. Ada juga teori konspirasi bahwa saya entah bagaimana mengatur semua ini, dan tulisannya di Twitter Senin tentang masalah FTT baru-baru ini, jika Anda membaca utas ini, Anda akan menghargai bahwa tidak ada yang bisa mengatur ini, guys.
CZ kemudian memberikan sedikit lebih banyak konteks ya tentang mengapa Binance menjual FTT-nya, menyebutnya sebagai manajemen resiko pasca keluar. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan mendukung orang-orang yang melobi melawan pemain industri lain di belakang mereka, guys. Dan pernyataan seperti itu dapat menjadi referensi ya untuk Bankman-Fried yang dikenal sebagai advokat kripto di Alameda Research, Washington DC, SBF, menyumbangkan 6,2 juta dolar untuk kampanye Biden sebelumnya dan FTX.US menyumbangkan 5,2 juta US dollar. Perlu dicatat ya bahwa Binance dan mitra FTX di Amerika Serikat tampaknya belum terlibat dalam kesepakatan akuisisi karena Binance berencana untuk mengambil alih cabang internasional FTX, guys. Jadi memang ya sebelumnya Binance dan FTX ini memang berbeda pendapat ya, di mana FTX ini dianggap sebagai musuh dari DeFi ya, yang tujuannya ingin mengatur atau meregulasi DeFi, guys. Dan itu sangat tidak sejalan ya dengan Binance yang mengakibatkan mereka itu berseteru, guys. Jadi wajar ya kalau terjadi ataupun tersebar isu bahwa ini memang sudah direncanakan oleh Binance ya untuk menghancurkan FTX, guys. Tapi itu udah dibantah ya oleh CZ. Kemudian pertanyaannya, guys, peluang apa yang bisa kita manfaatkan dari konflik ini ya, khususnya untuk pergerakan harga dari aset kripto yang sekarang lagi ambles ini. Ya kalau kalian mempunyai dana yang menganggur ya, kalian bisa manfaatin kesempatan ini, guys, khususnya untuk pembelian token FTT. Kenapa? Karena dengan akuisisi yang dilakukan oleh Binance ini, maka kedepannya bisa jadi FTX ini akan naik lagi harganya, guys. Dan harga FTX untuk sekarang ini berarti sangat murah banget ya. Diskonnya sudah lebih dari 80%, guys. Jadi kalau kemungkinan turunnya mungkin akan kecil, sehingga resiko buat kalian ya yang ingin mengambil ataupun membeli token FTX ini sangat kecil juga, guys. Begitu juga dengan BNB ya, dimana BNB ini merupakan koin asli dari Binance. Kalian juga bisa manfaatin kesempatan ini untuk bisa membeli Binance coinnya, karena tentu saja ini akan menjadi respon positif ya, apalagi Binance akan segera secara penuh ya mengakuisisi FTX ini, guys. Ini keren banget. Yang membuktikan bahwa Binance itu mempunyai cadangan dana yang sangat kuat banget. Sampai-sampai saingannya yaitu FTX ini meminta bantuan secara resmi lewat Twitter ya untuk menolong mereka dari likuidasi, guys. Ini keren banget kan Binance. Bahkan waktu semalam saat keluar informasi ya bahwa FTX ini minta bantuan kepada Binance ya untuk menyelamatkan FTX. Harga dari BNB itu naiknya gila-gilaan semalam itu, guys. Meskipun langsung dibanting ya, karena wajar sih, ini pasti orang ngambil keuntungan dari kenaikan yang signifikan ini. Dan untuk Bitcoin ya, ini juga bisa menjadi peluang yang bagus ya, apalagi kemarin kalian masuk di harga 17.199 ya, dimana itu merupakan titik terendah dalam 1 tahun terakhir ini, guys. Artinya sudah menembus support penting di situ dan sekarang masih bertahan ya di area support utama, karena titik support di 18.000 ini termasuk support yang sangat kuat banget, guys. Dan jika tidak bertahan di area support itu, kemungkinan besar dia akan turun lebih dalam lagi, guys, untuk Bitcoin. Tapi tetap saja ya, saya ingatkan keadaan market khususnya untuk kripto ini masih belum stabil, guys. Belum jelas mau dibawa kemana, apalagi dengan feud yang terjadi beberapa hari ini ya, yang membuat gejolak harga yang cukup signifikan ya, sangat volatile sekali. Kalian harus menjaga kalian, apalagi kalian yang terjun di derivatif ataupun leverage ya. Ini sangat volatile banget, guys, pergerakan harganya. Jadi gimana pendapat kalian ya tentang berita hari ini? Nanti kita akan coba update lagi ya perkembangan dari FTX dan Binance ini, guys. Kalian bisa tulis di kolom komentar untuk pendapat kalian dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.